boleh, boleh. Indonesia SIPF itu seperti yang udah mungkin banyak teman-teman yang udah tahu atau mungkin banyak juga yang belum tahu ya, Indonesia Iya. SIPF itu kepanjangan dari Indonesia Securities Investor Protection Fund. Dari terjemahannya aja udah jelas ya, pelindung para Pelindung investor nih ya. dari judulnya kan, sama kayak judulnya gitu. Iya. Jadi kita melindungi investor di pasar modal Indonesia Mm-mm. yang nantinya mungkin kalau teman-teman udah tahu kalau di perbankan tuh ada LPS, nah mungkin kita Ya. sama seperti LPS kalau di perbankan, nah di pasar modal tuh ada LPS-nya yaitu Indonesia SIPF gitu sih Mbak. Oke, iya. Jadi kalau misalkan di perbankan ada namanya apa LIP, apa sorry LPS. Kalau misalkan di LPS iya. eh, iya, kalau misalkan di investasi gitu namanya SIPF. Nah, ini sesuai sama judulnya ya, pelindung investor. Ini aku kayak langsung jadi mau curhat tau Mbak. Bener gak Gitu sih? ya. Jadi jadi investor aja kita lindungin gitu kan gimana Iya dia? Ya benar. ampun. Iya ya. Jadi Cia, baper mau ya Mbak. curhat nanti. Nanti takut Jadi panjang curcol. keasikan curhat ya. Mm-mm. Oke, oke. Tadi kan udah disinggung ya. Jadi kalau misalkan Mbak Riri ini dari SIPF. Nah, SIPF ini apa? Jadi singkatan dari Indonesia Securities Investor Protection. Jadi namanya aja udah tentang pelindung. Jadi kalau misalkan di LPS itu perbankan, kalau misalkan di investor itu tentang LIPS. Mungkin boleh dong Mbak dijelasin. Nah, tadi kan udah sempat singgung sedikit. Mungkin langsung aja kali ya, langsung hajar kira-kira apa itu LIPS. SIPF ya ampun, sorry saya jadi tertukar. SIPF Mbak. Iya. Tuker ya. Indonesia SIPF ya. Iya, jadi Indonesia SIPF ini kita melindungi dari yang namanya kehilangan. Kehilangan apa sih Oke. gitu kan? Kehilangan aset pemodal. Jadi suatu saat nih kalau misalnya teman-teman ada yang merasa kok dananya di rekening Mm-mm. tuh nggak sama gitu sama yang memang seharusnya dia udah punya gitu ya. Nah itu nanti Mm-mm. akan menjadi uh, perlindungan oleh kita dan diganti ganti rugi oleh Indonesia SIPF. Sebenarnya as simple as that sih Mbak. Tapi di situnya tuh apa namanya di prosesnya itu memang ada proses pendahuluan gitu ya. Tapi intinya itu Indonesia SIPF akan ya seolah-olah gini sih Mbak, kalau misalnya kita beli mobil nih ada Mm-mm. apa beli mobil terbaru gitu kan pasti mau pak ada yang airbagnya gitu. Kan, nah tapi apakah airbag itu mau kita pakai? Enggak juga kan, gitu. Kalau misalnya airbag itu udah kepakai, berarti udah terjadi sesuatu yang besar gitu ya, kayak Iya. berarti ada kecelakaan atau ya syukur-syukur bisa masih apa dengan airbag itu masih bisa melindungi dia gitu sebagai last resort gitu. I Nah, see. sebenarnya sama fungsinya sama Indonesia SIPF, kita itu menjaga di garda terakhir deh. Pokoknya jaga-jaga banget kalau misalnya sesuatu yang worst case scenario terjadi di pasar modal Mm-mm. gitu, itu ada Indonesia SIPF gitu. Gitu sih, Mbak. Mungkin Oke, aku jadi kepanjangan ya, mungkin bisa langsung tanya. iya, terus tadi juga kan kita udah dari kita tuh kayak udah open Q&A. Kalau misalkan, ayo boleh banget kalau misalkan teman-teman mau tanya langsung aja di kolom Q&A. Nah mungkin nanti kita langsung cek and recheck kali ya Mbak ya. Kira-kira udah banyak yang Iya, kepo tentang kira-kira SIPF itu apa aja. Ini aja udah ada yang komen ya. Oh di sini eh, ada yang langsung contoh spesifiknya dong. Mungkin boleh langsung kali ya. Ada yang tanya contoh spesifiknya. oke, kalau contoh spesifiknya dulu ya, aku boleh sebut nama nggak ya? Tapi mungkin itu udah kejadian dulu banget ya. Mungkin semua orang juga Mm-mm. udah pada tahu gitu. Kalau masih ingat dulu kasus yang paling besar tuh Sekuritas Sarijaya tuh. Nah itu salah satu contohnya seperti itu Oh, I sih. see. Kalau sekarang-sekarang ya semoga sih ya tadi kan seperti prinsipnya airbag, semoga kita nggak akan ada kecelakaan seperti itu ya. Tapi kita Mm-mm. jaga-jaga kalau misalnya ada itu terjadi ya udah kita ada backup-nya nih istilahnya gitu Oke, backupnya ya dari Indonesia SIPF iya. gitu. Langsung SIPF maju ya. Kalau misalkan ada Iya tragedi-tragedi betul. apa. Tapi kan kita berharapnya jangan. Tapi kan worst case-nya takutnya Mm, nih kita iya. langsung maju kayak gitu di depan buat ngelindungin kayak gitu. Contoh Mm, simpelnya sih kayak gitu ya. Terus sebentar iya ini aku benar Mbak. langsung
ada, Bu kalau titip hati saya di SIPF bisa. Wah ini gimana ceritanya nih? Masih nanti curhat lagi ujung-ujungnya ya. Maksudnya maksudnya hatinya biar tenang kalau investasi kali ya, gitu Iya kali ya. benar, aman Kan nyaman dengan Indonesia Sap ya. bener banget kan kalau misalkan tentunya kan sebelum kita memilih untuk investasi harus tahu dulu kan investasinya itu, apalagi jangan sampai terjebak ke investasi bodong. Nah Benar, mungkin ini ya benar-benar. beda nggak sih Mbak kalau misalkan antara investasi bodong tuh mas dengan dilindungi SIPF, apakah kalau misalkan kita ada tentang investasi bodong terus SIPF juga maju atau gimana nih? Mungkin teman-teman agak bingung takutnya. Oke, ya jadi kalau Indonesia SFF itu kita hanya melindungi sekuritas yang Hmm, menjadi anggota kita. Salah satunya adalah iPod gitu kan. Jadi untuk nasabah-nasabah dari sekuritas yang merupakan oke, anggota ya. kita itu udah otomatis menjadi Mm-mm. perlindungan kita, udah dilindungi gitu. Nah, relate-nya sama investasi bodong saat ini mungkin dari teman-teman nih jangan mudah terpercaya ya sama Iya, perusahaan-perusahaan yang betul banget. mengaku-ngaku investasi gitu, tapi ternyata bukan anggota dari Indonesia SIPF, nanti nggak bisa terlindungi gitu. Jadi pastikan kalau anggota apa namanya sekuritas teman-teman itu merupakan anggota dari Indonesia SIPF. Gitu sih Mbak. Oke, iya tuh teman-teman ya. Jadi udah jelas banget kalau misalkan ada saudaranya, temennya, misalkan tiba-tiba udah jelas itu tuh investasi bodong, tapi kayak kayak apa ya? Jadi oh ini kan gue investasi juga ya, berarti harus dilindungi dong sama SIPF. Nah itu beda cerita ya. Jadi pastikan nih Iya, sebelum kita mau investasi, berarti harus tahu, kenalin dulu sama si investasi itu di mana, jelas dulu perusahaannya apa, udah kan diawasi oleh dia udah lama itu baju ya, bener banget, sama kita tuh kode sama ya, jangan mau dijanji manis kayak gitu loh. Itu bahaya ya. iya Mbak. Iya benar-benar. Oke, nah uh, ada lagi Mbak Riri di sini yang tanya nih dari T-Care Trick. Nah, kalau misalkan sistem keamanan SIPF mengikuti sistem sejenis SIPF di luar negeri nggak tuh? Kalau misalkan mempunyai sistem sendiri yang lebih aman, nah itu gimana tuh, Mbak Riri? Gimana kalau transaksi di luar negeri? Sistem keamanannya mengikuti sistem sejenis SIPF di luar negeri kah? Atau mempunyai sistem khusus, sistem sendiri gitu? Oh, maksudnya perbedaan dengan SIPF di luar negeri ya? Keamanannya, iya keamanan sama yang di luar negeri itu apakah sama, apakah kita ngikutin atau kita ada khusus sendiri kayak gitu. Wah, Hanya sama SIPF, ada teman-teman yang di sini sempat hadir juga di acara SIPF kemarin. Kita sempat ada hearing, maksudnya sempat ada komunikasi dengan SIPC Amerika ya, sempat ada acara juga. Nah, kalau ya, di situ bedanya sih sebenarnya kita kan suatu lembaga seperti kita ini tergantung juga oleh pasarnya ya. Kalau karena oke. kebetulan pasar Amerika ya pasarnya lebih besar gitu kan, jadi mungkin uh, apa namanya wewenang yang dipunyai oleh SIPC itu yang di Amerika itu lebih besar daripada Indonesia SIPF gitu. Kalau kalau dari sistemnya sih mungkin uh, ya bisa dibilang jauh berbeda ya, karena kalau di luar Hmm. negeri itu ya contohnya di Amerika itu dia sudah dibentuk berdasarkan peraturan undang-undang gitu. Mungkin kalau misalnya nanti mau lebih detail nih Mbak, kita Wah, maaf banget teman-teman jaringannya. Oh, oke, mantap. Ini tuh udah dikasih kisi-kisinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lengkapnya itu bisa nanti ikutin khusus webinarnya tersendiri. Oke deh Mbak Riri kalau gitu. Nah,
Ini karena udah ada yang tanya juga ya tentang acara yang di bulan September itu kira-kira ada apa aja. Mungkin langsung aja, ini pas banget kebetulan aku Iya, kayaknya dari Mas. tadi udah mau nanya ini itu juga. Boleh dong Mbak Riri, kira-kira tuh kita tuh September ini rangkaiannya ada apa aja nih? Dipersilahkan. Iya. Oke Mbak, jadi sebenarnya latar belakangnya tuh kita nanti di tanggal 11 September kita akan memperingati hari jadinya SIPF nih yang ke-8 gitu. Jadi sudah 8 tahun Indonesia SIPF melindungi gitu. Jadi kita ingin di bulan September ini kita bentuk sebuah acara, maksudnya bulan yang memang kita ingin apa ya, sosialisasi lah gitu kepada masyarakat lebih luas lagi gitu. Jadi supaya teman-teman nih ya kita miris juga ya melihat kondisi pandemi saat ini. Mungkin ada yang Ya. tapi memang pandemi ini kan kita membawa banyak investor retail ya Mbak ya. Kalau kita lihat tuh jadi Mm-mm. berdasarkan Mm-mm. data juga investor retail tuh naik berkali-kali lipat gitu kan ya. Jadi ini kesempatan Ya. baik juga maksudnya untuk pasar modal Indonesia untuk memperkenalkan maksudnya sistem nih ya di pasar modal ini ada loh sebuah investasi yang memang benar terregulasi dan ada ilmunya gitu ya dan juga Mm-mm. ada yang melindungi gitu. Jadi kadang stereotipnya tuh stigmanya adalah takut nanti ada apa hilang uang saya atau gimana gitu kan. Nah, sekarang nggak perlu takut lagi tapi karena sejak tahun 2013 tuh sudah ada Indonesia SIPF gitu. Nah, untuk itu kita ingin apa namanya lebih eh, langsung kepada teman-teman ya melalui sekuritas-sekuritas nih karena kan dari sekuritas yang memang garda pertama yang ketemu dengan nasabah nih sedangkan di Indonesia SIPF kita membuka juga channel untuk misalnya mau ada konsultasi atau apa tapi maksudnya ini kita ingin lebih meluas lagi gitu. Nah, jadi makanya di bulan September ini kita ada 4 webinar yang Ya. masing-masing nanti ada sekuritas yang ada di jadwal di Indonesia SIPF-nya dan juga kita ada kompetisi Instagram Reels dan Instagram Post gitu. Oke, wah sudah terjawab ya tadi yang penasaran ya, dan aku pun tadi penasaran juga. Terus jadi ini tuh SIPF ini tuh sudah 8 tahun ya, luar biasa. Iya, Anniversary-nya kapan tuh Mbak? tanggal 11 September, Mbak. Wow, tanggal 11 Iya, September jadi. Oke, jadi dalam rangka ini tuh merayakan anniversary juga ya, tapi sekaligus iya, menyebarluaskan untuk mengenalkan gitu betul. kan. Kalau misalkan kita tuh jangan takut lagi untuk berinvestasi karena takut aduh uangnya tuh hilang kalau misalkan nanti perusahaannya itu collab gimana. Nah, ini udah terjawab ya. Jadi jangan takut lagi, yaitu ada yang namanya SIVF ini yaitu pelindung untuk ini para investor kayak gitu ya. Nah, terus Iya, benar. tadi kan ada kompetisi ya. Kira-kira kompetisinya Mm-mm. itu ada Instagram Reel sama tadi ada Instagram Post juga. Kira-kira ini tuh hadiahnya apa sih, penasaran? Kayaknya tadi ada yang nanya juga, butuh duit katanya. Kayaknya semua Iya, butuh deh kalau benar. itu. Iya, tapi ini ada giveaway, ada kompetisi yang ini kayaknya wajib banget buat sobat ipot ikutin. Kira-kira apa aja sih Mbak untuk hadiahnya? Iya, benar. Iya Mbak, jadi ya kita ingin berbagi juga ya, maksudnya men-encourage Mm-mm. teman-teman supaya bisa menggunakan kalau misalnya sekarang udah punya rekening, terus masih mau apa bingung mau beli saham apa. Nah kita ada nih hadiahnya untuk masing-masing pemenang di Instagram Reels itu sebesar 1 juta rupiah dan juga untuk Oke. pemenang di Instagram Stories, di Instagram feed itu Fit, Instagram ya. post sebesar 500.000 rupiah per orang. Jadi totalnya tuh kita punya dari semua sekuritas tuh ada 12 pemenang untuk Instagram Reels dan juga 12 pemenang untuk post Instagram post. Jadi di masing-masing sekuritas ada 3 untuk Instagram post dan Instagram Reels. Jadi totalnya kurang lebih 20 juta rupiah, Mbak. Wah, luar biasa Sobat Ipot. Jadi totalnya itu ada 20 juta rupiah. Oke, Mbak Riri terus ada yang tanya juga di sini, ketentuannya IG Reels dan IG Postnya tuh harus gimana? Nah, mungkin boleh langsung monggo dipersilahkan. Oke,
Jadi pertama syarat yang paling utama adalah teman-teman harus mengikuti harus mengikuti salah satu eh, webinar yang ada diselenggarakan gitu. Jadi ini untuk nasabah iPod silakan untuk segera mendaftar di webinarnya iPod. Kemudian juga yang belum jadi nasabah juga boleh join. Kalau memang tadinya udah tertarik nih, udah follow iPod udah lama, cuma kan kadang jadi nggak ya gitu kan. Nah itu Mm-mm. mungkin bisa sekarang waktunya untuk join dulu, siapa tahu bisa menang. Nah karena nanti pemenangnya itu hadiahnya akan ditransfer ke RDN yang ada di iPod gitu. Oke, luar biasa. Baik, jadi Sobat Ipot pastikan dulu yang Sobat Ipot setia yang mau baru jadi calon Sobat Ipot, monggo dipersilahkan ikut coba bebaskan kreasimu gitu kan. Bebas banget Benar. tentang berarti ini yaitu nanti kontennya itu tentang menjelaskan bahwa kita itu jangan takut untuk Iya. berinvestasi lagi gitu. Itu ada yang namanya SIVF ini kayak gitu Sobat Ipot. Iya. Nah, Mbak Riri, tadi kan kita udah sempat share Q&A juga ya di sebelumnya dan ternyata ada banyak yang nanya mengenai SIPF gitu. Mungkin boleh kali ya aku langsung cek and recheck untuk pertanyaannya Boleh. yang ada di kolom Q&A. Oke, Iya, Mbak, silakan. ini nah di sini ada yang tanya dari coba di sini Erisandria. Berapa dana investasi yang dijamin oleh SIPF? Dipersilahkan Mbak Riri. Iya, jadi kalau berdasarkan peraturan ya kita saat ini tuh menjamin hingga 200 juta per pemodal dan 50 miliar per kustodian. Tapi kalau misalnya ada sobat ipot yang nanti lebih misalnya 500 juta gitu ya. Nah, itu sisanya Hmm, tetap bisa ditagihkan baik melalui Indonesia SIPF maupun ditagihkan sendiri ke sekuritasnya gitu. Tapi oke. ini nominal ini nggak berhenti sampai sini sih Mbak. Jadi kan kita dari awal nih dulu di awal banget tahun 2000 kalau nggak salah tahun 2013 ya itu kita dari 25 juta per Mm-mm. pemodal. Nah kemudian gradually kita meningkat karena pasarnya pun meningkat kan. Nah kita itu Iya. jadi iurannya maksudnya dana yang dikumpulkan itu berdasarkan total asetnya gitu. Jadi ada Oke. relate-nya gitu lah. Jadi Mm-mm. kita sedikit-sedikit bertambah. Nah, sekarang sudah 200 juta per modal. Ini akan direview terus tiap tahun gitu. Oke, iya. Oke, semoga menjawab ya Kak Erisandria. Oke, aku boleh langsung next lagi? Boleh silakan, Mbak. Iya, di sini ada yang tanya, nah kalau misalkan, mungkin ini kayaknya penasaran kalau misalkan, nah ini kalau kalau gini gimana nih pertanyaannya Mbak Riri? Boleh share nggak kegiatan SIPF kalau misal nggak ada aduan atau nggak ada klaim? Wah, Mungkin pertanyaannya bagus banget. Jujur nggak pernah ada yang gimana nanya tuh? kayak gini loh, Mbak, selama ini. Oh iya, Selama aku, wah, selama aku bercuap-cuap sana sini ya. Ini kayak sobat ipot, perhatian banget gitu. SPF ini sobat ngapain sih, ipotnya Kak? peka Gitu tuh. kan. Iya, Oke, benar-benar. monggo Ya, Mbak. jadi Mm-mm. jadi jadi sebenarnya dana itu Mbak yang kita gunakan untuk mengganti kerugian itu bukan punya Indonesia SPF. Jadi ada sebuah dana nih yang namanya dana perlindungan pemodal atau DPP. Nah si DPP itu dia kan sebuah benda yang nggak bisa mengurus dirinya sendiri kan. Jadi Indonesia SPF lah yang mengurus dia mulai dari ngisi DPP, ngisi dia Oke. sumbernya dari mana, terus dia maksudnya kan ada sumber-sumbernya si DPP nih yang nanti untuk mengganti itu sumbernya dari mana kita yang collect gitu terus habis itu mengelola juga investasi di si DPP ini nah pokoknya yang berhubungan kita benar-benar take care apa sih kayak apa ya kayak
menjaga banget sih ini si DPP gitu. Jadi supaya bisa terus meningkat, bisa meningkatkan Hmm. jumlah perlindungan untuk teman-teman semua gitu. Nah, itu prosesnya banyak banget, Mbak. Jadi mulai dari apa ya? Kan pertama investasi itu mungkin memilih yang sesuai dengan peraturan gitu karena Ya. kita investasinya terbatas kan nggak sembarangan dan itu sudah di by POJK sudah ditentukan kita bisanya kemana aja gitu. Nah itu mulai dari situ menentukan investasi di mana, terus habis itu iuran juga setiap tahun kita ada iuran dari sekuritas dan bank Oh, kustodian oke. itu juga kita kan harus collect mereka iuran-iuran yang ada terus ya seputar itu sih Mbak jadi operasional kita Hmm. memang seputar dari pengelolaan si DPP itu gitu. Oke, jadi dari PPP, sorry, DPP ini ya DPP. dikelola Mm-mm. langsung sama SIPF-nya itu. Iya Jadi mulai betul. dari iuran-iuran yang tadi kolektif dari berbagai sekuritas gitu ya. Itu rutin Mm-mm. berarti ya Mbak ya? Iya rutin. Mm-mm. Selain itu Oke. juga kita ada manajemen anggota ya Mbak, mulai dari Mm-mm. apa namanya pemantauan anggota gitu. Terus juga kita ada laporan-laporan ke OJK, itu juga menjadi kegiatan kita rutin sehari-hari Oke, gitu. iya. Sama sih Mbak, Oh, kita harus memenuhi GCG juga gitu. Kita juga memenuhi banyak sekali yang harus dipenuhi gitu sih Mbak. lumayan ketat juga ya Mbak Iya, Riri, luar biasa oh, loh. benar. Iya, memang kan tugasnya aja untuk melindungi ya. Jadi sebelum melindungi Mm, orang lain ya harus dari iya, sisi manajemennya juga benar-benar harus ketat gitu kan, harus iya, detail, harus benar banget Mbak. teliti apapun itunya gitu kan. Iya, iya, Oke. iya benar. Nah, Mbak Riri, terus ada yang tanya ini di komen cara daftar webinar SIPF-nya gimana. Nah, di sini langsung ada yang kepo juga sih sama pembahasannya. Mungkin boleh dikasih kisi-kisinya kalau misalkan cara pembahasan webinarnya itu ada apa aja. Nah, ya oke. Jadi pembahasan webinarnya sebenarnya nggak jauh-jauh nih dari tadi yang aku udah kasih sebelumnya peran SPF ngapain, tapi mungkin nanti di situ akan dijelaskan resiko apa yang resiko seperti apa sih gitu kan. Tadi kan kalau ada yang nanya tuh contohnya apa gitu. Nah, itu nanti akan dijelaskan lagi di situ. Terus resiko apa yang tidak termasuk, terus juga syaratnya apa untuk mendapatkan perlindungan karena nggak cukup dengan hanya misalnya udah daftar kayak gitu kan. Nah itu ada lanjutannya lagi. Terus kemudian juga apa dijelaskan lagi tentang member kita. Pokoknya banyak deh Mbak. Nanti ilmunya insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, iya. Berarti di situ tadi kan ada yang tanya mengenai mekanismenya juga yang sama luar negeri Mm-mm. gimana, yang kalau misalkan di Iya Indonesia gimana, benar-benar. berarti di situ akan dibahas ya. Terus Iya, tadi nih dikupas cara tuntas. iya dikupas tuntas semuanya di situ. Nah, terus ada Iya. lagi di sini yang komen ternyata kalau misalkan semua sekuritas itu wajib jadi anggota SIPF ya. Iya, jadi kalau sekuritas yang mengadministrasikan rekening efek nasabah gitu. Jadi ada beberapa Oke. sekuritas yang tidak kan. Jadi yang menggeruakan anggota kita tuh yang mengadministrasikan rekening efek nasabah aja. Nah, oke. Jadi yang tadi mengadministrasikannya ya untuk Iya. yang terdaftar gitu ya. Kalau untuk Nomor daftar lengkapnya bisa ke uh-uh. www.indonesiasipf.co.id. Di situ udah ada daftar-daftar anggota Indonesia SIPF yang memang sudah mendapatkan perlindungan nih nasabahnya Ya, gitu. gitu sobat Ipot. Jadi penting banget kan kalau. Jadi kita tuh investasi selain kita kan udah tahu nih profil risikonya kita, terus di sisi lain kita juga harus tahu perusahaan itu kalau misalkan di sisi lain amit-amit mengalami kebangkrutan atau gimana gitu, kita tuh tenang gitu karena di situ kita tahu oh ternyata perusahaan A B C D ini termasuk Ipot ya udah pastinya terdaftar gitu kan di Iya. pelindung investor ini yaitu SIPF ini. Nah, di sini, oh sorry, di sini ada yang komen duh jaringan. Apakah aku jaringannya jelas nggak nih Mbak kalau dari Kalau dari aku jelas sih. oke dari Mbak Riri juga aman kok. Oh iya ya. Iya aman aman.
Oke, nah ini aku jadi pengen bacain komentar Ipot nggak pernah mengecewakan mulai dari tim sekuritas sampai investment manajemennya, pelayanannya diawasi OJK dan SIPF. Wah, luar biasa loh. Ini sepertinya harus gimana? Aku harus melindungi sesuatu kan? Thank you loh, karena pelayanan untuk Sobat Ipot adalah nomor satu, apalagi kenyamanan juga, kenyamanan hati dan Iya kenyamanan semuanya benar. ya. Iya benar. Supaya tidurnya bisa Yang penting nyenyak itu sih, gitu. yang penting jiwanya kita aman, nyaman kan. Kalau udah tenang, ada yang melindungi, udah deh tinggal Mm-mm. ditinggal tidur aja, gitu Ini kan. nyaman, tenang, udah dilindungi, kok rasa-rasanya saya jadi ada berharap ada seseorang yang bisa melindungi seperti SIPF gitu Oh, loh. gitu ya Mbak. Kode ya Mbak. Apakah di sini ada yang bisa seperti SIPF untuk melindungi saya? Yaudah deh, nanti takutnya Wah, malah langsung banyak jadi tuh Mbak yang apply. ayo langsung curhat nanti. Oh, terus ada yang tanya terus giveaway kaosnya kapan, Kak? Wah, ini nanti ya, tunggu di segmen berikutnya. Pokoknya pantau terus. Oke. Oh iya, Nah, jangan lupa Mbak, nanti di webinarnya itu kita juga ada giveaway untuk kuis. Jadi harus ikut wow. webinar. Wah, selain kalau misalkan Sobat Ipot ikutan tadi kompetisinya, terus ikutan webinarnya, nanti ada kuis juga, terus dapat siapa tahu kan menjadi salah satu pemenangnya, jadi double tuh, ya nggak, Mbak? Iya benar. Oke, nah ini jadi ada yang tanya juga nih, kira-kira case-nya ada sekuritas yang nakal yang pernah didatangi. Nah, mungkin case-nya contohnya kalau misalkan sampai didatangi sama SIPF, itu seperti gimana, Mbak? Jadi kalau misalnya sampai didatengin SCPF itu hubungannya kita sama iuran sih Mbak biasanya kalau kita langsung Oh, ya. oke. Tapi kalau iuran kan karena DPP itu kan butuh sumber gitu kan. Nah, sumbernya salah satunya adalah iuran. Kalau misalnya sekuritas itu tidak membayar iuran, itu nanti nasabahnya kan bisa terancam juga tidak mendapatkan perlindungan Oh, gitu kan. Jadi kita aktif oke. sekali untuk bisa apa namanya semua memastikan semua anggota kita Mm-mm. sudah membayar iuran. Biasanya kita yang terjun langsung seperti itu sih Mbak. Ada beberapa sekuritas yang memang kadang kita datengin gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk sehubungan dengan ada aset yang hilang itu Mm-mm. kita memang tidak berhubungan langsung dengan case-nya karena case-nya awalnya harus ada di OJK dulu nih gitu. Harus berdasarkan keterangan dari OJK bahwa memang kasus itu ada kayak gitu. Jadi yang Oh, melakukan investigasi ini nanti awalnya itu adalah dari OJK. Nah, dari OJK Indonesia dulu. CPF kalau OJK udah bilang oke gitu. Misalnya ini Mm-mm. case-nya bener ada, itu ke Indonesia SBF tinggal membayarkan gitu. Jadi I kalau see. misalnya